Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat kan? Oke, kita lanjut pada pertemuan berikutnya, materi tentang pendapatan per kapita. Adapun yang akan dibahas, yang pertama, pengertian pendapatan per kapita, yang kedua, manfaat penghitungan pendapatan per kapita, yang ketiga, menghitung pendapatan per kapita, yang keempat, distribusi pendapatan nasional. Berikutnya adalah pengertian pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama periode tertentu. Berikutnya manfaat penghitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Yang ketiga, pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Berikutnya adalah contoh perhitungan pendapatan per kapita. Ini saya contohkan, ini ada 6 negara ya. Ini PDB-nya per tahun dalam juta US dollar, kemudian jumlah penduduknya dalam juta, kemudian pendapatan per kapitanya dalam US dollar. Dimana di sini Indonesia karena rumusnya adalah PDB dibagi dengan jumlah penduduk, maka 136.000 dibagi dengan 204 hasilnya 640. Jadi pendapatan per kapitanya 640. Begitu juga India, 427.740 rupiah dibagi dengan 980.000 hasilnya 440.000. Kemudian Malaysia 81.311 rupiah dibagi 22 hasilnya 3.670. Ini dan seterusnya sama caranya ya, dengan membagi PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Oke, berikutnya lanjut ke tolak ukur untuk mengetahui kemerataan pendapatan. Di sini tolak ukur untuk mengetahui kemerataan pendapatan ada dua. Yang pertama menggunakan koefisien Gini, di mana koefisien Gini ini adalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara. Yang kedua, kriteria Bank Dunia dalam menghitung persentase distribusi pendapatan. Menurut kriteria Bank Dunia, yang menjadi patokan adalah 40% penduduk termiskin. Berikutnya, ini tabel patokan nilai koefisien Gini. Yang pertama koefisien Gini ya, untuk mengukur tingkat kemerataan. Nilai koefisien Gini, jika X-nya sama dengan 0 maka merata sempurna. Jika X-nya berada di antara 0 dan sampai dengan 0,4 maka tingkat ketimpangannya rendah. Jika X-nya berada antara 0,4 sampai 0,5 maka tingkat ketimpangannya sedang. Jika X-nya berada di antara 0,5 sampai dengan 1 maka tingkat ketimpangannya tinggi. Jika X-nya sama dengan 1 maka tidak merata sempurna atau dikuasai oleh satu pihak. Oke, kita lanjut ke nilai rasio indeks Gini atau koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut dengan kurva Lorenz. Kurva Lorenz di sini adalah kurva yang menunjukkan perbandingan persentase pendapatan yang diperoleh dengan persentase jumlah penduduk. Ini gambarnya saya contohkan seperti ini, gambar kurva Lorenz. Di sini persentase kumulatif pendapatan, yang ini persentase kumulatif penduduk. Maka di sini semakin cembung kurva Lorenz, jadi semakin cembung kurva Lorenz, semakin tidak merata distribusi pendapatan
atau ketimpangannya semakin tinggi. Oke, indikator ketimpangan menurut Bank Dunia atau World Bank ini klasifikasi ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan tinggi jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima lebih kecil 12% dari total pendapatan. Ketimpangan sedang jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 12% sampai 17% dari total pendapatan. Ketimpangan tinggi jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima lebih besar dari 17% dari total pendapatan. Oke, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.